Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Pada video kita kali ini kami akan mencoba membahas materi yaitu tentang TKA Matematika tingkat SD tahun 2026. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Nah sekarang, langsung saja kita bahas contoh soalnya. Soal yang pertama tentang operasi bilangan. Hasil dari 48 dibagi dalam kurung 6 kurang 2 tutup kurung dikali 5 ditambah 12 adalah. Perhatikan cara penyelesaiannya, ini sangat mudah sekali. 48. Nah, jika ketemu modal soal seperti ini, maka selesaikanlah yang di dalam tanda kurung terlebih dahulu. Dibagi 6 kurang 2 hasilnya 4 dikali 5 ditambah 12. Sama dengan 48 dibagi 4. Kita peroleh hasilnya 12. Lalu dikali 5 ditambah 12. Sama dengan 12 dikali 5 itu hasilnya 60. Lalu ditambah 12 dan 60 ditambah 12 kita peroleh hasilnya 72. Sehingga seperti ini cara penyelesaiannya. Nah lanjut, sekarang perhatikan contoh soal yang kedua. Yaitu tentang pecahan. Hitunglah 3/10 ditambah 0,1 dibagi 1/20 sama dengan. Nah, adapun cara menyelesaikan model soal matematika seperti ini, tinggal kita rubah saja angka yang ada dalam soal ini ke dalam satu bentuk saja. Apakah ke dalam bentuk pecahan biasa atau ke dalam bentuk pecahan desimal, terserah mana yang mudah rasanya. Namun kali ini kami akan merubah bentuk angka yang ada pada soal ini, yaitu ke dalam bentuk pecahan biasa. Nah, perhatikan. Sama dengan 3/10 ditambah 0,1. Perhatikan, 1 per. Terdapat satu angka di belakang koma. Nah, ini perlu ingat, jika terdapat satu angka di belakang koma, itu artinya dia per 10. Jika terdapat 2 angka di belakang koma, artinya per 100. Jika terdapat 3 angka di belakang koma, itu artinya 1000 dan seterusnya. Oke, maka sini 1/10. Lalu dibagi, perhatikan sifat pembagian pecahan biasa. Tanda bagi itu sekarang berubah menjadi tanda kali. Yang tadinya 1/20 sekarang menjadi terbalik, yaitu menjadi 20/1. Ingat, ini merupakan sifat dari pembagian pecahan biasa. Sama dengan ada penjumlahan, ada perkalian, maka selesaikan bentuk perkaliannya terlebih dahulu. 3/10 ditambah 20 dibagi 10. Biar mudah, berapa hasilnya? Yaitu 2. Sehingga yang tinggal itu 1 dikali 2 hasilnya 2. Lalu dibagi 1 hasilnya tetap 2. Nah, langkah terakhir 3/10 ditambah 2 itu hasilnya 2. 3/10. Bilangan bulat terlebih dahulu, setelah itu baru bentuk pecahan biasa. Sehingga ini dia jawabannya. Lanjut, sekarang kita masuk ke contoh soal yang nomor 3, yaitu tentang FPB dan KPK. 2 bel berbunyi setiap 4 menit dan 6 menit. Jika berbunyi bersama pukul 7, maka akan berbunyi bersama lagi pada pukul. Oke, untuk konsep ataupun cara penyelesaian model soal matematika seperti ini, oke, baik yang berbunyi bersama, oke, lalu berjalan ketemu bersama, yang jelas yang ada nanti bersama-bersama nanti, itu gunakan konsep KPK. Nah, perhatikan. Berikut ada cara termudah untuk menentukan nilai KPK tanpa menggunakan pohon faktor. Di sini kita ambil angkanya 4 dan 6. Cukup kita cari kelipatan dari kedua angka ini saja. Kelipatan dari angka 4 tentunya hasil dari perkalian angka 4. Ada 4, 8, 12, 16, 20, dan seterusnya. Lalu kelipatan dari 6 tentunya hasil dari perkalian angka 6. 6, 12, 18, 24, dan seterusnya. Nah, dari kedua kelipatan angka ini, ambil angka yang sama. Kalau kita lihat, angka yang sama di sini yaitu ada angka 12. Itu artinya KPK dari 4 dan 6. Oke, KPK dari 4 dan 6 itu adalah 12. Maka, perhatikan di sini. Bel tadi, 2 bel tadi, itu akan berbunyi
bersama pada saat 12 menit ke depan. Nah, awal berbunyi tadi berapa? Itu jam 7. Oke. Tinggal kita tambahkan saja 7, jam 7 ditambah 12 menit. Jadinya berapa? Tentunya jam 7, 12 menit. Sehingga ini dia jawabannya. Lanjut kita masuk ke soal yang nomor 4. Mengenai perbandingan. Perbandingan umur A dan B adalah 4 berbanding 7. Jumlah umur mereka 55 tahun. Umur A adalah, oke. Yang diketahui di sini itu ada jumlah umur mereka, berarti jumlah umur gabungan. Oke, kita tulis di sini jumlah umur gabungan. Yaitu 55 tahun. Lanjut, karena yang diketahui jumlah umur gabungan, maka selanjutnya yang kita cari yaitu jumlah perbandingan. Jumlah perbandingan umur. Apa jumlah umur perbandingannya? Yaitu 4 ditambah 7. Berapa ini? Yaitu 11. Nah, maka cara untuk menentukan umur A sangat gampang sekali. Yaitu dengan cara perhatikan perbandingnya kembali. A berbanding B, berarti 4 berbanding 7. Karena yang ditanya A, maka perhatikan untuk perbandingan A. Yaitu ada angka 4. Per di bawahnya jumlah perbandingan umur. Sudah kita cari tadi yaitu ada 11. Dikali jumlah kedua umur tadi yaitu 55. Sama dengan sebelum kita kalikan biar mudah kita sederhanakan terlebih dahulu. 55 dibagi 11 hasilnya 5. Sehingga angka yang tinggal sekarang 4 di atas ini dikalikan dengan 5 yang di atas ini. Dan 4 kali 5 hasilnya 20. Itu artinya umur A yaitu 20 tahun. Seperti ini cara penyelesaiannya. Lanjut sekarang kita masuk ke soal yang nomor 5. Yaitu tentang bangun datar. Luas bangun tersebut adalah, oke, kalau kita perhatikan dari gambar ini, itu terdapat 2 buah bangun datar. Pertama yang di atas ada bentuk segitiga, yang di bawahnya ada bentuk persegi panjang. Maka untuk menentukan luas dari keseluruhan ini, tinggal kita cari terlebih dahulu luas satu per satu dari gambar ini. Pertama, luas untuk segitiga. Oke, apa rumus luas segitiga? Yaitu setengah dikali alas. Oke, dikali tinggi. Sama dengan setengah dikali alasnya berapa? Untuk alas segitiga sama panjangnya dengan panjang persegi panjang ini, yaitu 12. Lalu dikali tinggi segitiga, yaitu tingginya 4. Sama dengan, biar mudah kita sederhanakan terlebih dahulu. 12 bagi 2, itu hasilnya 6. Sehingga yang tinggal yaitu 1 dikali 6 dikali 4, berapa hasilnya? Yaitu 24 dalam satuan tadi cm pangkat 2, atau dibaca cm persegi. Lanjut untuk luas persegi panjang. Luas persegi panjang. Apa rumus luas persegi panjang? Yaitu panjang kali lebar. Untuk panjangnya 12, lebarnya 5. Dan 12 kali 5 hasilnya 60 dalam satuan cm persegi. Maka untuk luas keseluruhan dari gambar tadi, tinggal kita gabungkan saja. Luas segitiga ditambah luas persegi panjang. Sama dengan luas segitiga 24 ditambah luas persegi panjang 60. Dan 24 ditambah 60, kita peroleh hasilnya 84 dalam satuan cm persegi. Dan ini dia jawabannya. Lanjut, sekarang kita masuk ke contoh soal yang nomor 6. Yaitu tentang kecepatan. Sebuah mobil menempuh perjalanan 180 km. Kita buat di sini sebuah garis. Ini menunjukkan perjalanannya. Yaitu panjangnya 180 km. Oke. Nah, 2 jam pertama kecepatannya 60 km per jam. Sisanya ditempuh dalam 2 jam. Kecepatan sisa perjalanan adalah, kalau kita perhatikan di sini itu terdapat dua kali perjalanan, ya kan? Untuk perjalanan yang pertama.
Untuk perjalanan pertama itu diketahui ada waktu dan juga kecepatan. Maka yang kita cari tahu terlebih dahulu jarak yang ditempuh. Oke. Untuk jarak, apa rumus jarak? Yaitu kecepatan dikali dengan waktu. Sama dengan kecepatannya berapa? Yaitu 60. Dikali dengan waktu yang ditempuh, yaitu 2 jam. Dan 60 dikali 2 hasilnya 120. Satuannya apa kalau untuk jarak? Tentunya dalam kilometer. Nah, itu artinya dari jarak yang harus ditempuh 180, dalam perjalanan pertama itu sudah ditempuh sepanjang 120 km. Selanjutnya tinggal berapa sisa untuk mencapai garis terakhir sini? Tentunya perhatikan 180 dikurang 120 berapa? Yaitu 6, 60. Sisanya masih terdapat 60 km lagi. Nah, perhatikan. Untuk jarak perjalanan kedua. Oke, ini jarak perjalanan kedua. Itu diketahuinya 60. Jarak perjalanan kedua itu 60. Lalu ada waktu. Waktunya yaitu 2 jam. Yang ditanya kecepatan sisa perjalanan. Berarti kecepatan selama 60 km ini. Berapa kecepatan yang digunakan? Oke, perhatikan. Kecepatan. Apa rumus kecepatan? Yaitu jarak per waktu. Jaraknya yaitu ada 60, waktunya ada 2 jam, dan 60 bagi 2 hasilnya 30. Dalam satuan kilometer per jam. Sehingga inilah dia kecepatan yang digunakan saat menempuh sisa perjalanan tadi. Nah, ini dia jawabannya. Kita lanjut ke soal selanjutnya, yaitu tentang skala. Jarak sebenarnya 15 km digambar menjadi 5 cm. Skala peta adalah. Oke, perhatikan yang diketahui terlebih dahulu. Di sini diketahui ada jarak sebenarnya, kita singkatkan saja dengan JS, yaitu 15 km. Selanjutnya, ada jarak pada peta, kita singkat saja sebagai JP, yaitu 5 cm. Yang ditanya berapa skalanya? Oke. Adapun rumus skala, yaitu jarak pada peta dibagi dengan jarak sebenarnya. Sebelum itu, sebelum kita masuk ke dalam rumus ini, robah terlebih dahulu satuannya. Dari kilometer menjadi sentimeter. Yaitu dengan cara tinggal kita kalikan saja 15 ini dengan angka 100.000. Ingat, dia turun tangganya 5 kali. Dari kilometer ke sentimeter itu turun tangganya sebanyak 5 kali. Maka kita kalikan dengan 100.000. Atau tinggal kita tambahkan saja nolnya 5. Oke? Sehingga dia akan menjadi 1.500.000. Dalam satuan sentimeter. Nah, setelah satuannya sudah sama, baru kita bisa masuk ke dalam rumus skala ini. JP-nya 5, sedangkan JS-nya atau jarak sesungguhnya itu 1.500.000. Oke? Nah, lanjut. Sama dengan. Selanjutnya, bagaimana caranya angka di atas ini harus menjadi angka 1? Tentunya harus kita bagi dengan 5. Kalau di atas bagi 5, maka di bawah juga harus dibagi dengan angka yang sama, yaitu juga dibagi 5. Di atas lebih dahulu, 5 bagi 5 hasilnya 1. Lalu 1.500.000 dibagi 5 hasilnya 300.000. Sehingga skala yang digunakan yaitu 1 di atas berbanding dengan 300.000. Nah, ini dia jawabannya. Sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 8. Yaitu tentang volume. Sebuah bak mandi berkurang 10 kali 5 kali 2 diisi air setengahnya. Volume air adalah. Oke, langkah pertama kita cari volume keseluruhan terlebih dahulu. Oke, volume keseluruhannya, ingat volume dia berbentuk apa ini?
Panjang, lebar kali tinggi berarti berbentuk balok. Oke, apa rumus volume balok? Yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Sama dengan panjangnya 10, lebarnya 5, tingginya 2. 10 kali 5 hasilnya 50, dikali 2 hasilnya 100. Ingat, dia diisi setengahnya dengan air. Yang ditanya berapa volume air, tinggal kita bagi setengah saja. Oke? Volume air itu sama dengan setengah dari 100 tadi. Berapa setengah dari 100? Yaitu 50 dalam satuan. Perhatikan satuannya meter. Berarti sini meter pangkat 3 atau dibaca meter kubik. Ini dia cara penyelesaiannya. Lanjut lagi. Sekarang kita akan masuk ke soal nomor 9. Tentang logika bilangan. Suatu bilangan jika dikalikan 4 lalu dikurangi 6 hasilnya 34. Bilangan tersebut adalah, oke, di sini kita belum tahu angka berapa yang dimaksud di sini. Dan kita misalkan saja angka yang belum kita tidak tahu tadi dengan X. Oke, perhatikan. Suatu bilangan jika dikali 4, berarti 4 kita kalikan dengan X, angka yang belum kita tahu. Lalu dikurangkan dengan 6, itu hasilnya sama dengan 34. Bilangan tersebut adalah, berarti tentukan nilai X-nya ini berapa. Nah, caranya mudah sekali. 4X sama dengan, kita kelompokkan. Setiap yang ada X itu di sebelah kiri, sedangkan yang angka saja, semuanya kita pindahkan ke sebelah kanan. Dari tanda sama dengan ini. 34, lalu negatif 6, pindah ke kanan. Dia menjadi positif 6. 4X sama dengan 34 ditambah 6 hasilnya 40. Sehingga X sama dengan 40 dibagi dengan angka di depan X yaitu 4. X sama dengan 40 bagi 4 hasilnya 10. Maka bilangan yang dimaksud tadi yaitu adalah angka 10. Nah, ini dia cara penyelesaiannya. Sekarang kita masuk ke soal terakhir untuk pertemuan kita kali ini, yaitu masih tentang logika bilangan. Jika suatu bilangan ditambah 8, lalu dikalikan 3, hasilnya 45, maka bilangan tersebut adalah, ingat caranya tadi, kita misalkan saja bilangan yang belum diketahui sebagai X. Oke? Perhatikan, kita ulang lagi baca soalnya. Jika suatu bilangan ditambah 8, kita tulis sini, X yang belum kita tahu tadi, ditambah 8, lalu dikali 3. Maka hasilnya sama dengan 45. Tentukan bilangan tersebut atau tentukan nilai X ini. Nah, caranya mudah sekali. Pertama, X ditambah 8 sama dengan 45 dibagi dengan angka depan sini. Karena dia berbentuk perkalian tadi. Oke, dibagi dengan 3. X tambah 8 sama dengan 45 dibagi 3, hasilnya 15. Maka X sama dengan 15, lalu positif 8, pindah ke kanan menjadi negatif 8. Sehingga X sama dengan 15 kurang 8, hanya 7. Sehingga bilangan yang dimaksud tadi, yaitu angka 7. Dan seperti ini cara penyelesaiannya. Demikian tutorial singkat kami, semoga videonya bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.